Gue nggak tahu jawabnya. Ih bencong lu kayak kan. Ih lu homo ya. Sini sayang, let me hug you, let me tell you the truth. That's not what it seems gitu lah. Tim FuseRap telah mengundang beberapa orang dengan latar belakang dan seksualitas yang berbeda untuk berbagi pendapat tentang komunitas LGBT, seksualitas, dan pengalaman yang mereka alami. Apakah lo tahu kepanjangan dari LGBT? I know, LGBT, lesbian, gay, bisexual, LGBT, T-nya itu transgender, cuman sekarang there's a queer, there's a lot of things, karena tuh bahkan tuh ada sampai 10 gender, LGBTQQAAP. There's a lot kayak gitu, jadi kayak I know what it stand for. Lesbians, gay, bisexual, transgender, queer, questioning, intersex, asexual, A-nya ada lagi gitu, agender gitu setahu gue. Lesbian, gay, bisexual, transgender. Q itu questioning ya kalau nggak salah. Q-I-A. E itu yang aseksual. I-nya itu LGBT doang taunya, Q plusnya nggak tahu. Yuk kita mulai, agree or disagree. Seksualitas adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Setuju. I agree with that. I agree. But should it be a taboo? No. Gue nggak bisa deny kalau seksualitas, seks bahkan itu masih tabu. Seksualitas itu sama kayak religion, yang dimana kayak untuk beberapa orang itu tidak nyaman ngebahas soal kayak gitu, apalagi mereka yang masih hidden in the closet. Kayak when you're living in Indonesia, itu banyak banget culture shock yang emang ternyata beda banget gitu loh. Even in Indonesia juga ada beberapa orang tuh ngambilnya tuh bukan dari Pancasilanya itu sendiri gitu loh. Di banyak sekolah itu sex education is not really good to be honest. Jangankan tentang sex education, sexual preferences, tapi tentang basic sex education, tentang intercourse aja nggak diajarin gitu. Tentang consent itu belum diajarin. Tabu cuman tergantung dari ruang lingkup kita yang lagi ngobrol aja sih kayak gitu. disagree. Malah penting loh jadiin pendidikan, karena banyak ya kayak anak-anak kecil yang cuma taunya sekedar hubungan doang. Nope, gue sangat-sangat tidak setuju. This is the beginning of all this happening. Kenapa? Karena dengan kita malu untuk bicarain, kita jadi nggak tahu sebenarnya titik kelemahannya di mana, titik salahnya di mana. Kita nggak tahu. Mungkin kalau misalkan kita ngalamin some kind of sexual abuse atau pengalaman tidak menyenangkan, kita tuh jadi keep semuanya tuh sendiri. Dan menurut gue itu it's the big problem. Orang LGBT tidak berhak memiliki hak yang sama seperti orang lain. Disagree. Disagree. Setuju. Nggak setuju. Gak. Gue kan ketawa sih kalau ada pertanyaan kayak gini. Gue gimana ya, gue antara setuju dan tidak setuju gitu loh. Kayak ada yang namanya woman rights, apa segala macam. Basically it's just like a human rights sih. Karena cewek atau cowok juga kita ya sama-sama manusia gitu. Menurut gue ya sama aja sih. Ya orang LGBT manusia, yang nggak LGBT juga manusia. Menurut gue, walaupun mereka LGBT, mereka tetap manusia dan mereka tetap punya hak sebagai manusia. Ya kita nggak bisa memperlakukan mereka seperti bukan manusia sih. They still have their own rights. Itu hak untuk dihargai sih menurut gue yang paling penting. Walaupun gue tidak mendukung seorang menjadi LGBT, tapi buat gue it's not right, it's not fun kalau misalkan kita ngebully mereka atau merendahkan mereka atau merasa lebih baik daripada mereka just because they are different from us. Mau gimana pun juga mereka punya hak yang sama kayak kita orang biasa gitu loh. Kayak mereka juga manusia. Tuhan nggak mungkin nyiptain mereka kayak lo LGBT lo nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak sama kayak kita, lo beda, kastanya rendah, lebih rendah atau gimana, ya menurut gue sih nggak kayak gitu. Jadi menurut gue mereka punya hak untuk didengar, hak untuk berpendapat, hak untuk mengekspresikan siapa diri mereka. Orang yang bilang LGBT itu harus dimusnahkan, menurut gue sih dari situ aja dulu. Kalau misalkan kayak kita harus menikah kayak yang hetero itu lakukan, menurut gue belum sampai situ sih. Sering ada kesalahpahaman mengenai LGBT. Agree. Agree. Setuju banget. Agree. A lot. Contohnya adalah ketika kayak yang dimana mau didewa-dewakan gitu loh, ibaratnya kayak harus dilegalkan terhadap pernikahan mereka gitu. Ya kalau menurut gue banyak kesalahpahaman sih, orang-orang kayak mikir punya teman LGBT, itu toksik tuh, teman-teman lingkungan kayak gitu tuh toksik gitu misalkan. Gue banyak orang yang mikirnya itu penyakit menular, bisa disembuhkan. Rasa keingintahuan si yang normalnya itu yang terlalu besar, jadi coba-coba tagihan deh. Soal gay, kalau lu
bergaul sama orang gay, lama-lama lu juga bisa mulai ikut jadi gay juga. Menurut gue itu salah. Kenapa? Karena misalnya nih, gue punya contoh nih, gue punya temen cowok. Terus gue bilang, ada temen gue nih mau jalan gitu. Gue mau ajak teman, oh yang gay itu ya? Ih gue takut ntar di depan sama gue. Kayak mati gue, lu siapa men? Lu tuh kayak seganteng apa emang lu bakal kayak otomatis suka sama lu? Gue jadi inget banget pengalaman itu sih. Gue punya satu teman, ini gue sebutin aja karena gue benci sama orang ini. Gue sebutin namanya Adrian. Tolong Adrian, kamu paham dengan saya. Kayak jadi tuh kita tuh tour kan. Kita waktu itu tour. Terus selama kita tour itu, dia bilang gue nggak mau tidur sama Rafli. Gue nggak mau tidur sama Rafli. Kayak gue takut dia apa-apain apa segala macem gitu. Jelek gitu loh. Kayak lo nggak se-wow yang lo kira. Maksud gue jadinya, gue bukannya jadinya nge-respect, jadinya geli gitu loh. Waktu pas dia bilang kayak gitu kan, itu gue sebutin nama lo, tolong banget ya gitu untuk straight di luar sana, because I got raped. Gue tahu rasanya kayak lo dibelokkan dengan orang, jadi gue tidak akan membelokkan orang gitu loh. Karena itu loh ketika ada namanya identity untuk issues gitu, itu susah banget. Itu tuh take years untuk bisa nge-build who you really are gitu sih. Maksud gue, just because kayak mereka suka sesama jenis, which is your gender, doesn't mean that dia bakal otomatis suka sama lo, ngerti gak sih? Mereka menjijikan. Menurut gue, most people think like that. Gitu, kalau mereka menjijikan, mereka nggak oke untuk jadi teman, mereka nggak berkompeten, gitu. I think some people think that way, gitu. Tapi menurut gue, nggak sih. Nggak kayak gitu. Mereka cuman pengen, get accepted. Karena kayak kalau kita sesama kayak, oke, lo gay, gue gay, terus kita sama-sama nerima tuh kayak, ya itu udah logically ya kita bakalan nerima pasti gitu. Tapi ketika kayak lo dapet support dari orang lain, it's the world for them gitu. LGBT adalah sebuah penyakit yang dapat menular. Gue jadi inget nih ibu-ibu nih ada di TikTok nih, mohon maaf nih gitu kan. Assalamualaikum sayang, selamat pagi. Kayak lo dalam WHO aja 1980 tuh udah menyatakan kalau ternyata tuh LGBT itu bukanlah sebuah penyakit gitu loh. Itu tuh sebenarnya nggak menular, cuman karena rasa penasaran yang terlalu besar, jadi ada yang nyaman, ada yang mungkin nggak kayak, gue nggak mau lagi gini-gini lagi. Sebenarnya itu bukan penyakit sih, tapi karena rasa penasaran. Nggak setuju menurut gue, karena LGBT itu bukan penyakit. Gue bukan kayak COVID gitu, misalkan gue penyakit kayak bisa nular orang-orang bisa sakit ataupun meninggal. Enggak, LGBT itu kayak ya, emang itu pilihan hidup kita. Kayak kita milih, gue suka sama cewek, gue suka sama cowok, ya itu pilihan hidup gue sendiri gitu menurut gue. Disagree. LGBT itu sama sekali bukan penyakit dan itu nggak akan bisa menular. Itu lebih ke orientasi seksual tiap orang yang pastinya beda-beda. Nggak setuju. So we are talking about like it's like a disease gitu ya. Tapi menurut gue itu pilihan seseorang, dia mau jadi LGBT, dia punya pandangan. So ya balik lagi ke diri sendiri, gak akan bisa menular, itu bukan penyakit. I don't know ya, to be honest ya, gue nggak bisa jawab ini. Is it a disease? No. Tapi can you be affected by it? I don't know juga, gue nggak bisa jawab sih sebenarnya ini. Mungkin nggak orang yang berteman sama LGBT jadi LGBT, mungkin menurut gue. Karena kan ketika dua orang sering bareng, mereka tuh pola pikirnya menyatu. Tapi gue gak setuju kalau itu kayak such disease yang harus dihindari gitu, gue gak setuju. Karena kayak ada beberapa kasus ya yang gue tahui, kayak misalnya itu ada yang kayak terbentuk dari trauma mungkin, I don't know. Jadi I cannot say anything about it, to be honest sih. I don't think my voice is right for this question. Seksual orientasi dan identitas gender dapat diubah dan dapat dipilih. Bisa. Gue gak tahu jawabnya. Half-half sih. Yang pertama yang soal ketertarikan itu emang bisa dipilih. Tapi kalau soal gender itu udah bawaan dari lahir, kita nggak bisa milih gitu mau jadi cowok apa menjadi perempuan atau something like that. Gimana ya? Kan gue punya beberapa teman gay ya. Menurut lu bisa? Gue tuh sempet nanya sama mereka, lu bisa nggak sih kayak memilih kayak di opposite sex lu untuk lu sukain gitu dan mengikuti norma-norma agama lu? Terus dia bilang kayak lu nggak ngerti dan saying this to you, gue nggak ngerti gitu. Aduh, I don't know. Maybe they can. Karena itu pilihan. Jadi menurut gue bisa gak untuk diubah? Ya bisa. Kalau misalkan lu mau sexual orientation lu jadi gini, ya udah it's just your choice gitu. Terus abis itu gender. Kalau misalkan gender is based on your physical appearance gitu, you can change that and you can build that. Dan you can change your belief juga sampai ke paling dalam, kayak misalnya sampai kayak udah di pikiran gue, di hati gue, gender gue berubah. Tapi yang play important role adalah lu mau atau enggak. Kalau misalkan you want to develop it will develop.
If you want to kill it, ya udah lu bisa kill itu juga. Bisa-bisa aja, karena itu kan pilihan hidup kita masing-masing. Kayak itu dari diri sendiri sih, kayak keputusan. Oke, mulai sekarang gue mau ke cewek deh misalkan gitu. Dan pun sebaliknya kayak cewek sama cewek. Kalau gue sih bisa aja dirubah sih dari diri sendiri. Nggak bisa segampang itu. Jadi lo nggak segampang lo yang tadinya suka makan roti tiba-tiba makan nasi, dan ataupun sebaliknya. Itu tuh butuh proses, entah itu dari kayak perasaan nyaman atau sayang. Itu tuh nggak bisa langsung diubah segampang lo ngebalik tangan sih. Berarti bisa lah yang menurut kakak. Ah iya, berarti bisa ya? Iya, bisa. Harusnya bisa berubah. Cuman jangan dipaksa. Karena dipaksa itu nggak nyaman, sumpah. I don't necessarily agree or disagree, tapi lebih tepatnya kayak it's basically depend on the circumstances yang terlibat di situ juga, dan also it's about the situation gitu. Komunitas LGBT sudah diterima di Indonesia. Nggak setuju. Disagree. No, totally no. Karena gue pernah ikut yang namanya itu Pride itu, yang ada di itu Maret, gue ingat banget itu Maret. Terus pengisi acaranya adalah teman-teman gue gitu, yang mereka jadi Lady Gaga, mereka jadi Nicki Minaj, apa segala macam best. Kita tuh jalan ramean, terus kita tuh bawa spanduk gitu kan. Terus ada bapak-bapak lewat naik mobil, dia bilang kayak, lo mau kita semua masuk neraka gitu. Karena menurut gue kayak, lo kalau ngomongin soal neraka atau tidaknya itu ya balik lagi ke terhadap lo gimana di dunia gitu loh. Faktanya LGBT itu belum diterima di Indonesia. Karena apa? Karena kita masih terpaku dengan agama. Kaum LGBT itu juga pengen mengekspresikan diri, pengen yang setara sosial lah. Kayak misalkan jadi kita bisa mungkin dating di luar ruangan tanpa harus malu dijudge orang, diliatin tatapan sinis orang, kayak gitu. Homofobianya kental banget sih Indonesia. Ya, everyone mengatasnamakan dengan agama gitu. Ya gue juga setuju, maksud gue dalam agama gue aja kayak homosexuality is a sin juga. Tapi menurut gue masih dikucilkan sih. Gue masih bisa melihat, walaupun makin sekarang makin diterima, ada banyak komunitas yang consider themselves an ally. Kayak kemarin kasus-kasus orang yang menikah di Thailand atau gimana juga jadi heboh banget, orang Indonesia kayak menghujat. Menurut gue sih orang Indonesia masih belum bisa menerima kalau LGBT itu ada gitu. Seharusnya menurut gue ya, semakin lu beragama, semakin lu toleran, ngerti gak sih? Semakin lu accepting, semakin lu menjadi simbolisme kasih dalam agama lu. Seharusnya begitu gak sih? Jadi no, sama sekali belum bisa diterima sih gue bilang. Orang LGBT sebaiknya mempunyai perwakilan di pemerintah atau institusi agama. Institusi agama kayak gereja kan ya, kalau buat gue ya. Haruskah? Enggak harus juga, cuman is it good? Menurut gue oke juga sih sebenarnya. Gue setuju kalau misalnya harus ada kayak LGBTQ ally, ngerti gak sih, yang support their rights as a human di gereja untuk make gereja itu a safe place, ngerti gak sih? I agree, I totally agree with that. Maksud gue emang pengen orang-orang nerima gitu kalau LGBT itu ada atau gimana. Tapi kalau untuk dibawa ke dalam lingkungan agama ya kayaknya enggak deh. Gereja-gereja ya udah, kalau lingkungan LGBT ya udah gitu. Nggak bisa dicampur. Urusan politik dengan itu tuh nggak bisa dicampur. Cukup urusan lo sendiri sama Tuhan, nggak usah orang lain tahu. I don't know whether to say agree or disagree, but that can be an idea to try sih sebenarnya. Karena kita tuh lumayan nggak bisa bilang, gua nggak setuju kalau misalkan kita belum coba gitu. Kita nggak tahu, maksudnya what will happen. Gue percaya secara pribadi, this is my belief ya, kalau in some part identity issue to plays in LGBT menurut gue gitu. Gue tidak mau denial dengan fakta itu. So I believe there must be a clear guidance in there gitu, bukan cuma ya udah jadi perwakilan semuanya langsung ke dia. It's also better to have like several options. Orang LGBT berhak untuk menikah. Menurut gue mereka tetap punya hak untuk menikah sih. Agree. Kalau itu pasti berhak. Berhak banget. It's their life, it's their choice. Misalkan ya, some people say, orang LGBT nggak boleh menikah. Menurut gua, kalau misalkan Tuhan juga berpikiran hal yang sama. Kalau ada orang LGBT menikah, dia akan langsung sambar petir, dia nggak sih? Tapi mereka tetap punya hak untuk memilih gitu. Even memilih yang mungkin tidak benar. Gue bingung kalau cerita gini. Ya kalau menurut gua ya itu sih hak mereka ya, mereka yang memilih. Kalau misalnya mereka mau menikah ya itu pilihan hidup mereka masing-masing, ya kita harus menghargai apapun pilihan orang. Nggak bisa kayak kodratnya udah harus sama cewek, ya lo harus sama cewek, nggak bisa kayak gitu. Itu ya pilihan hidup mereka yang mereka yang jalanin. Kalau mereka bahagia seperti itu ya menurut gue sih ya mereka berhak bahagia juga. Karena apa? Kita kan juga manusia biasa yang maksudnya kita pengen nikah, punya komitmen. Sebagian yang LGBT juga ingin punya anak, entah itu dari adopsi. Itu pasti berhak banget buat dapat persetujuan kalau misalkan
nikah itu dilegalkan. Berhak menikah karena kayak gue pernah sampai fase itu dan akhirnya kayak gue gagal gitu loh, padahal kita udah engagement, udah sampai kayak tukeran ring gitu kan. Berhak menikah, mereka berhak happy, mereka berhak untuk, gue tahu mungkin ini terkesan kayak nggak masuk akal gitu loh kalau lo adopt a baby terus akhirnya siapa yang bakal menyusui apa segala macam bla bla bla, but meanwhile gue kenyataannya ngelihat di tempatnya langsung dimana banyak banget kayak yang di orphans, mereka butuh kasih sayang juga, dan I think jadinya it's part of me gitu loh, kayak gue bakalan marriage dan juga gue bakalan nge-adopt kids because I love them. It's their right untuk mau nikah, untuk kayak expose their love to the world and have it written in paper gitu. Ya siapa gue sih untuk mengambil hak mereka? Siapa gue gitu? Karena kalau gue mengambil hak mereka mengatasnamakan agama yang gue anut secara pribadi, itu egois sih buat gue. Ya biarkan gue menjalani apa yang gue jalani dan biarkan mereka menghidupi apa yang mereka hidupi, udah segitu aja. As simple as mereka saling jatuh cinta dan mereka mau hidup bareng. Udah itu aja. Karena ya menikah itu kan sebuah komitmen yang dilakukan ketika dia dua orang mencintai satu sama lain, dan orang LGBT juga mempunyai itu gitu. Indonesia sedang menuju ke arah yang lebih baik dalam inklusi dan keragaman seksualitas. Yes. Setuju sih. Agree. Menurut gue masih jauh sih. Disagree. Karena ya emang pada dasarnya kan Indonesia juga negara beragama. Jadi menurut gue kalau inklusif soal keberagaman seksualitas menurutku bakal terbatas banget. Ada banyak komunitas seperti kayak Indonesia Butuh Feminis, Lawan Patriarki, kayak gitu-gitu. I don't know if it's an organization, tapi itu adalah sebuah komunitas yang udah LGBTQ friendly, ngerti nggak sih? Menurut gue masih jauh sekali, tapi gue sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk bikin KTP untuk transgender dan yang lain gitu. Apakah udah di-include? Menurut gua, not really. Are we doing great right now as a country? No. But is it changing towards a positive kayak future? Sure. Karena menurut gua banyak banget, karena setelah ini orang Indonesia udah mulai menerima kayak misalkan, oh ya udah emang mereka tuh ada gitu, tapi masih banyak yang menerima, tapi ada juga yang nggak terima gitu. Ada satu culture di Indonesia juga yang mungkin banyak orang tidak pernah tahu, kayak mereka itu nggak cuma nge-identify cewek dan cowok, tapi itu melainkan ada 8 bahkan 10 gitu loh. Makin lama gue ngeliat juga kayak dimana kayak orang-orang yang seusia gue maupun orang-orang yang mau terbuka, kayak mereka itu akhirnya melihat ini tuh bukan cuma sesuatu hal yang harus diumpetin gitu loh, melainkan kayak it's okay to being who you are dan lo nggak perlu takut soal itu. Jadi kalau ada peningkatan untuk penerimaan soal itu, yes, ada. The City-nya itu tuh emang dari dulu dia tuh dia tuh mengakukan ada 8 atau 10, kayak contohnya kalian itu berpakaian laki-laki tapi tertariknya itu dengan laki-laki itu tuh ada namanya, terus laki-laki dengan perempuan tuh ada namanya, kayak gitu. Something like that. Jadi tuh gimana kayak perempuan tapi menggunakan baju adat laki-laki dan kalian melakukan aktivitas sebagai laki-laki. Kenyataannya LGBT emang masih sulit untuk diterima di kalangan masyarakat secara general. Apakah ada yang ingin kalian sampaikan ke mereka? Untuk orang-orang yang menolak keberadaan LGBT, gue cuman bisa bilang dimana kayak itu balik lagi ke kalian. Tapi untuk kalian itu tidak perlu yang namanya harus ada hak-hak tertentu. No, just accept dan terima support. Setidaknya adalah dengan dalam artian saling belajar satu sama lain, justru itu yang ngebuat kayak, you know, the world feel amazing with love. Nah, tetap jadi diri kalian sendiri, walaupun banyak orang yang masih belum terima keadaan kalian, belum bisa menerima kalau kalian LGBT, ya harus mulai bisa menyaring sih orang-orang yang toxic lah, dari circle teman, kalian nggak sendiri gitu, karena kebanyakan banget ya orang yang kayak kalian dan mereka bisa tetap hidup dan berjuang. Mereka itu bukan virus, mereka itu bukan monster yang harus kalian takutin. Mereka tuh kayak kalian lah, kita juga pilih-pilih. Kita juga bukan corona, anjay. Itu bukan alasan. LGBT nggak bisa jadi alasan, lu boleh mukul orang, boleh. Ya itu juga human being dan ya nggak sepantasnya lah lu bisa akuin apapun gitu ke mereka. Menurut gue mereka close-minded sih, to be honest. Gue ngerti, kita tuh punya 6 agama dan semua 6 agama ini tuh tidak menyetujui adanya LGBT gitu. Tapi menurut gue, yang tidak dilegalkan di sini kan hanya pernikahannya kan, not their existence.
penolakan nggak menyembuhkan apapun sih. Buat gue, jujur, lebih sulit nggak untuk berteman sama seseorang yang LGBT gitu dibandingkan sama seorang yang gue tahu dia straight. Lebih sulit gitu. Tapi what I put in my mind gini loh, the truth is everyone is a sinner gitu loh, nggak ada bedanya gitu. Jadi kayak I learn to tell myself kalau misalkan semua orang ini tuh benar-benar sama gitu loh, dan they are much more than their sexual preference. They have talents, they have hearts, they have minds, they have a lot of things, they have stories to tell gitu. Dan boleh nggak kita punya belief? Boleh. Mari kita stop untuk menjudge, untuk membenci, karena sudah cukup banyak orang melakukan itu. Ayo kita jadi orang yang lebih open-minded, jadi orang yang lebih mengasihi. This world needs more love. I wanna say that keep being yourself, keep loving yourself. I don't know, I love you guys so much. Thank you so much for always bring joy, happiness. Thank you so much for always, keep telling us how to be ourselves. Tetap semangat terus, kalian nggak sendiri karena banyak banget orang yang seperti kalian, yang bisa dibilang spesial lah ya ke kalian. Anggap aja diri kalian spesial dan kalian harus terima diri kalian sendiri apa adanya gitu. Kayak Happy Pride Month buat kaum yang menjalankan, yang merayakan maksudnya. Kok kayak puasa guys? Tetap jadi diri kalian sendiri, jangan pernah takut berekspresi, tapi tetap hati-hati juga sih. Menurut gue tetaplah bersuara, ngerti gak sih? Lu bukannya nggak punya suara, lu punya suara dan lu harus tetap menyuarakannya gitu. Jangan pernah capek untuk let people know what you deserve, the respect that you deserve, the love that you deserve, the acceptance that you deserve. Tetap semangat and Happy Pride Month. Happy Pride Month everyone. Happy Pride Month. Happy Pride Month. Thank you.